Pemirsa, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo meminta para pejabat benar-benar memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat menerima opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2022. Dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan di Istana Negara Jakarta pada Senin kemarin, Presiden Jokowi menegaskan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban bagi jajaran pemerintah dalam mengelola APBN. Presiden juga memperingatkan soal penggunaan uang rakyat yang harus tepat sasaran serta bermanfaat langsung bagi masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Terkait hal itu, Presiden mengakui seringkali menemukan contoh yang terjadi sebaliknya di lapangan. Jokowi menyentil pemerintah baik pusat maupun daerah yang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat. Sedangkan dana pengembangan jumlahnya hanya sekitar 20%. Lebih lanjut, Presiden meminta para pejabat pemerintahan untuk melakukan belanja anggaran yang berkualitas antara lain dengan membeli produk dalam negeri khususnya UMKM. Pemirsa, Wali Kota Depok Muhammad Idris angkat bicara terkait munculnya nama Kaisang Pangarep yang dicalonkan oleh sejumlah relawan maju dalam Pilkada Kota Depok 2024 mendatang. Wali Kota Depok Muhammad Idris menyebutkan sejumlah syarat jika ingin maju memimpin kota berjuluk Kota Belimbing ini. Menurutnya, untuk memimpin Kota Depok yang merupakan kota urban harus memahami karakter Kota Depok. Wali Kota Depok Muhammad Idris berpesan kepada siapapun yang mencalonkan diri sebagai Cawalkot Depok untuk menjadi pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Meski warga tidak memilihnya, namun seorang wali kota harus mau memenuhi semua kebutuhan warga tanpa terkecuali. Selain itu, pemimpin tidak boleh bekerja untuk partai, harus mengutamakan rakyat. Ya, jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Ya, karakter Depok harus dia paham dulu. Ya, karakter warganya juga begitu. Beda orang Betawi sini dengan orang Jawa tuh beda. Walaupun di Depok banyak orang Jawa. Orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan tadi masyarakat urban, gitu. Makanya harus belajar banyak dulu. Kaisang memenuhi itu dia? Kaisang maupun siapapun begitu. Termasuk nanti calon-calon orang sini. Kan ada orang Depok yang nggak paham tentang Depok, karena Depok dijadikan hanya sebagai tempat tidur, ya kan? Dia pagi-pagi kerja, pulang jam 10 malam, pagi ke sana lagi, Sabtu Minggu dengan keluarga, ya. Jadi nggak peduli terhadap warga Depok. Ini orang nggak kenal Depok. Ini harus dengan Depok. Yang kedua kriteria saya katakan, kalau sudah jadi wali kota, walaupun kemarin diusung hanya beberapa partai, sudah dia kerja untuk warga masyarakat Kota Depok. Walaupun kamu misalnya kemarin orang Depok kan? Iya, orang Depok. Dia nggak milih saya. Terus dia mengajukan sebuah kebutuhan segala, saya harus peduli sama dia. Kalau memang dia sebagai warga Depok punya hak sesuai ketentuan, saya nggak boleh pilih. Lu kan dulu kagak milih saya, ngapain minta-minta, kagak boleh begitu. Artinya sebagai calon wali kota, kalau sudah jadi wali kota, itu sebagai pemimpin rakyat, bukan pekerja partai. Meski kontestasi belum dimulai, namun sejumlah baliho dan spanduk yang menggaungkan pencalonan Kaisang sudah tersebar di penjuru Kota Depok. Seperti diketahui, Muhammad Idris merupakan tokoh yang menjabat 2 periode sebagai wali Kota Depok. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat.